Halo Passenger, balik lagi sama aku Kenisa. Wah, kita udah lama banget ya Passenger nggak bertemu. Nah makanya khusus untuk video kali ini aku mau membahas topik yang lagi hangat, yaitu kita semua kan lagi berada di pandemi COVID-19 ini. Lalu kita juga sudah 1 tahun lebih belajar dari rumah, terutama kita kan juga sedang ada di PPKM juga, jadi tidak boleh keluar rumah, tidak boleh ke sekolah. Pastinya bosen banget ya. Nah, oleh karena itu efek dari belajar dari rumah itu pasti memberikan efek positif dan efek negatifnya kan. Mungkin untuk efek positifnya kita bisa mempunyai waktu luang yang lebih untuk mengimprove hobi-hobi kita. Di balik semua dampak-dampak positif atau efek-efek positif ini ada juga loh efek negatifnya. Misalnya yang pertama, kita jadi lebih susah untuk memahami materi. Bener kan Passenger? Apalagi kalau kitanya tidak fokus. Nah, tidak fokus ini kan bisa diakibatkan karena mungkin kondisi lingkungan belajar kita tidak mendukung. Oleh karena itu, di sini aku ingin memberikan tips mengurangi stres selama belajar dari rumah. Jadi di dalam video ini aku bakal memberikan 5 tips beserta contoh dan penjelasan singkatnya. Oleh karena itu cocok banget nih buat Passenger yang masih mencari-cari cara agar untuk mengurangi stres, biar nggak terlalu stres selama belajar dari rumah ini. Oke deh, nggak perlu lama-lama lagi, ayo kita cus pergi ke videonya. Untuk yang pertama adalah membuat to-do list. Jadi dari membuat to-do list ini kita bisa lebih terjadwalkan setiap harinya, karena kita tidak harus mikir-mikir lagi harus melakukan aktivitas apa. Karena berdasarkan dari pengalaman pribadiku juga, ini adalah salah satu cara yang efektif. Aku sarankan setiap harinya Passenger membuat to-do list agar lebih terjadwalkan. Mungkin contohnya nulis di sticky notes, lalu setelah menulisnya Passenger bisa taruh di meja belajar Passenger, atau mungkin di tempat yang Passenger bisa mudah melihatnya. Untuk tips yang kedua ialah cari aktivitas lain. Nah, maksudnya aktivitas lain itu apa sih? Nah, maksudnya aktivitas lain itu ialah hobi Passenger. Misalnya, hobi Passenger adalah berkebun. Maka, jikalau Passenger sudah mulai merasa penat sehabis belajar ataupun lagi belajar atau mulai stres, maka Passenger cukup stop di situ. Karena kalau kita sudah mulai merasa stres dan penat, pasti materi yang akan masuk ke otak kita akan lebih susah. Makanya dari itu, untuk menanggulanginya, Passenger bisa melakukan aktivitas lain yang Passenger suka. Misalnya tadi contohnya berkebun. Nah, kalau misalnya hobinya berkebun, pasti saat melakukan berkebun itu Passenger jadi seneng dong, karena ya memang Passenger suka. Untuk cara yang ketiga atau tips yang ketiga, atur waktu dan istirahat. Maksudnya atur waktu di sini ialah sama halnya dengan time management. Misalnya, Passenger mempunyai time management yang buruk atau pengaturan waktu yang buruk, maka itu akan langsung berdampak kepada Passengernya sendiri. Terutama Passenger yang punya jadwal yang sibuk nih, atau mungkin Passenger ikut organisasi, harus belajar di sekolah, harus mengerjakan semua tugas. Maka jika time managementnya buruk atau tidak baik atau kurang, maka dampaknya akan terasakan ke kita sendiri, yaitu misalnya kita tidak jadi produktif, semua aktivitas jadi gagal atau tidak kita lakukan, lalu mungkin tugas-tugasnya lewat deadline. Nah, dari dampak-dampak itu semua juga memicu stres para Passenger dong pastinya, jadi lebih overthinking dan banyak hal lainnya yang dapat mempengaruhi kita. Maka dari itu, tips ketiga ini berhubungan dengan tips yang pertama. Nah, cara memiliki time management yang baik itu gimana sih? Nah, mungkin Passenger bisa membuat to-do list seperti yang tadi. Nah, untuk istirahat, berdasarkan data Kemenkes, untuk umur sekitar 12-17 tahun, maka untuk istirahat perlu 8-9 jam tidur per harinya. Nah, jikalau kurang tidur, maka dampaknya juga terasakan ke kita, apalagi dampak negatifnya, misalnya jadi tidak fokus, rentan
untuk depresi, sensitif, dan biasanya nilai sekolahnya menurun karena kita kurang fokus, kurang bisa memperhatikan materi-materi. Oleh karena itu, di balik semua belajar atau mengerjakan tugas, Passenger harus memperhatikan waktu istirahat karena ini merupakan suatu hal yang krusial yang harus Passenger jaga dan perhatikan. Untuk cara yang keempat ialah stay hydrated. Maksud aku di sini, Passenger harus memperhatikan seberapa banyak konsumsi air yang sudah Passenger minum. Nah, berdasarkan data Kemenkes, kita harus minum minimal 8 gelas per harinya. Nah, dari konsumsi air yang cukup itu memberikan banyak dampak tahu Passenger kepada tubuh kita sendiri, yaitu misalnya wajah kita lebih glowing dan sehat, dapat membakar kalori, lalu mengurangi dehidrasi, melancarkan pencernaan, menjaga ginjal, dan banyak lainnya. Nah, untuk cara yang kelima atau tips yang terakhir ialah belajar dari awal. Maksud aku belajar dari awal itu sebelum materinya dijelaskan, Passenger bisa cari-cari dulu di Google atau mungkin di buku. Passenger baca dulu materinya sebelum dibahas. Dan sekarang dikarenakan sedang online school ini, banyak banget media pembelajaran yang bisa Passenger pakai. Misalnya YouTube, Passenger bisa menonton video pembahasan tentang materi itu, atau mungkin aplikasi-aplikasi seperti Ruang Guru dan Zenius. Pokoknya banyak banget cara kita untuk belajar dari awal. Nah, sekian untuk video aku kali ini. Aku mau berterima kasih untuk Passenger yang sudah menonton dan menyimak video ini sampai akhir. Semoga tips-tips yang aku berikan ini dapat bermanfaat ya untuk Passenger dan dapat membantu Passenger untuk mengurangi stres ya karena belajar dari rumah ini. Oke deh, Passenger jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel ini dan semoga Passenger stay healthy ya dan stay safe. Goodbye, dadah.